Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungan. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. 1. Penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan atau penyesuaian dan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri dari musuhnya. 1a. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungan dan jenis makan yang dimakan, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5, yaitu pejalan kaki. Ciri-ciri kaki ini memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contoh kaki hewan ini adalah ayam dan burung unta. Kaki ini berfungsi untuk berjalan atau berlari di atas tanah, serta untuk menggaruk-garuk dan mengais makanan yang ada di tanah. 2. Bentuk kaki perenang. Ciri-ciri kaki berselaput. Contoh kaki perenang ini adalah itik dan angsa. Kaki ini berfungsi untuk berenang di atas air. 3. Pemangsa. Ciri-ciri kaki ini adalah jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencekram mangsa. Contoh kaki seperti burung elang dan raja wali. Kaki ini berfungsi untuk mencekram mangsanya. 4. Pemanjat. Ciri-ciri jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contoh kaki ini adalah burung pelatuk. Kaki ini berfungsi bentuk 2 jari ke belakang dan ke depan berfungsi untuk memudahkan burung pelatuk untuk memanjat pohon. 5. Bertengker. Ciri-ciri kaki ini adalah jari kaki panjang dan telapak kaki datar untuk bertengkar di ranting-ranting pohon. Contoh kaki ini adalah burung kenari dan kutilang. Kaki ini berfungsi untuk memudahkan berdiri atau bertengkar di atas ranting-ranting pohon. B. Serangga. Serangga memperoleh makanannya. Serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuaikan dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakan, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. 1. Mulut penghisap. Mulut penghisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dari bunga. 2. Mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai penghisap.
3. Mulut penjilat. Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. 4. Mulut penyerap. Mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons atau gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. C. Unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Kaki ini berfungsi bentuk dua jari ke belakang dan ke depan, berfungsi untuk memudahkan burung pelatuk untuk memanjat pohon. 5. Betengker. Ciri-ciri kaki ini adalah jari kaki panjang dan telapak kaki datar untuk betengker di ranting-ranting pohon. Contoh kaki ini adalah burung kenari dan kutilang. Kaki ini berfungsi untuk memudahkan berdiri atau betengker di atas ranting-ranting pohon. B. Serangga. Serangga memperoleh makanannya. Serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuaikan dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakan, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. 1. Mulut penghisap. Mulut penghisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dari bunga. 2. Mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai penghisap. 3. Mulut penjilat. Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. 4. Mulut penyerap. Mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons atau gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. C. Unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. Jadi, proses adaptasi ini menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat ia tinggal.
Jadi cara ini selain mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Kemudian ada beberapa jenis hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu dengan cara mengubah tingkah laku. Jadi yang pertama itu ada bunglon. Jadi hewan satu ini melindungi dirinya dari musuh yaitu dengan cara mengubah warna tubuh. Jadi perubahan warna tubuh pada bunglon yaitu cara ia menyesuaikan diri atau melindungi diri dari musuhnya. Oke, misalnya hewan bunglon berada di pohon yang berwarna hijau, maka ia akan mengubah warna tubuhnya menjadi berwarna hijau. Begitupun jika ia berada di pohon yang berwarna coklat, maka ia akan mengubah warna tubuhnya menjadi warna coklat. Kemudian yang kedua yaitu kalajengking. Jadi hewan satu ini cara ia melindungi diri dari musuh yaitu dengan cara mengeluarkan sengatnya. Jadi sengat kalajengking ini beracun, jadi dapat membunuh musuhnya atau mangsanya. Selain dari kalajengking, hewan yang menggunakan sengat untuk melindungi diri yaitu ada lebah, kemudian ada kelabang, dan ada ular. Oke, kemudian yang ketiga yaitu cumi-cumi. Jadi hewan satu ini melindungi dirinya dari musuh yaitu dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya itu tidak dapat melihatnya. Jadi dia dapat berenang dengan cepat menghindari musuhnya tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu siput. Jadi hewan satu ini mempunyai pelindung yang sangat kuat dan keras atau biasa kita sebut dengan cangkang. Jadi cara ia melindungi dirinya dari musuh yaitu dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain dari siput yang menggunakan cangkang untuk melindungi dirinya dari musuh yaitu ada kura-kura, dan kura-kura ada juga kucing. Jadi hewan ini adalah salah satu hewan yang melindungi diri dari musuh yaitu dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu ada cicak. Oke, jadi hewan satu ini melindungi dirinya dari musuh yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Jadi bagian ekor yang putus ini dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian musuhnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Semua makhluk hidup melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Nah, proses adaptasi ini dilakukan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik itu manusia, hewan, dan termasuk juga tumbuhan. Tumbuhan melakukan adaptasi dengan 3 cara. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya, baik perubahan bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan. Yang kedua, adaptasi fisiologi, bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Penyesuaian tingkah laku pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, air, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh cara penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan menggugurkan daunnya pada musim kemarau yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Karena pada saat kemarau persediaan air menjadi langka, oleh karena itu pohon jati menghemat air yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua, tumbuhan kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang melakukan penyesuaian dengan cara morfologi. Kaktus tinggal di tempat yang kering. Cara kaktus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah memiliki daun yang kecil seperti duri untuk mengurangi penguapan air, memiliki batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Kemudian
teratai. Karena hidup di air, teratai menyesuaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar dan tipis. Daun ini berfungsi agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernafas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Kemudian ada enceng gondok. Enceng gondok memiliki akar yang berserabut, daun yang lebar untuk mempermudah penguapan, dan untuk menyesuaikan diri, enceng gondok memiliki batang yang menggembung, berisi rongga udara seperti spons, sehingga dapat mengapung di atas air.